Fajar Shadiq masuk atau subuh, nah berarti ini itu makan di siang hari, maka hukumnya ini tadi bersahur, dia makan sahur, tapi ternyata waktu sudah imsak, sudah timbul Fajar Shadiq, artinya masuk atau subuh, maka esok harinya wajib sehariannya imsak. Ada orang puasa sampai maghrib hanya makan minum, padahalnya itu kalau terhitung orang puasa. Kenapa? Karena lengah perhatian masalah waktu. Kenapa ada perhatian makan sahur sampai tak masuk waktu subuh? Wajib imsaknya, dan ini itu kata puasa nanti wajib mengqadha. Lalu ini merasa ada puasa karena ada banyak cuma tadi bebasnya sekarang makan minum seharinya berdosa ulang karena ada masalah wajib imsak. Ini masalah enam orang itu kada puasa Ramadan. Sebabnya dia 1, 2, 3 ini. Dan dia sementara itu wajib imsak dan nantinya wajib mengqadha. Keempat, berbuka puasa dikira sudah maghrib, ternyata baru maghrib, hanya jam 4 sore. Dan boha, mana orang tahu di suasana matahari, dikiranya maghrib, gasaknya buka, ternyata belum sampai waktu berbuka. Nah, ya kan jam 4 atau jam 5 sore, batinnya makan, dikiranya maghrib padahal masih siang hari. Nah, sesudah itu wajibnya imsak, puasanya batal, baru maghrib kenapa makan berbuka? Puasanya batal. Nah, berapa jam itu ada maghrib wajib imsak dan nantinya wajib mengqadha sehari dia batal. Kalimat malam 30 Sya'ban, yakin jelas malam ini 30 Sya'ban. Aliran lampu misalnya apa? Menyala aja, ada banyak. Cuma sudah isya baunya guring. Kalau tahu pengumuman bahwa restu daripada pemerintah, Menteri Agama menyatakan bahwa besok jatuh hilal 1 Ramadan, inya guring aja. Kan malam 30 Sya'ban, jangan-jangan ru'yah hilal Ramadan, ternyata inya guring pengumuman bahwa jatuh besok hari Kamis 1 Ramadan. Nah, inya guring sampai ke subuh bangun jam 5. Tahulah pengumuman orang bahwa malam ini esok hari apa? Puasa 1 Ramadan, tidak tahu. Karena kadang-kadang menjaga, dipaksakan tidur malam itu sehingga kalau tahu berita. Nah, yakin malam itu 30 Sya'ban, ternyata jatuh 1 Ramadan. Nah, besok harinya orang puasa berataan, inya kada puasa. Lantaran kada tahu berita. Tapi sepanjang harinya ini wajib imsak. Dia imsak. Nantinya orang 30 Ramadan puasa 30 hari, ini cuma 29 sehari kurang, wajib nantinya bulan Syawal mengqadha. Dan keenam, berlimpatan berkumur-kumur, sunat berkumur anak bodoh, atau berlimpatan masukkan air ke hidung. Kemudian termasuk adalah merongga. Berkumur-kumur hendak beruduk bergalagak, maka puasa. Kan boleh aja kita hendak beruduk itu berkumur-kumur sekedarnya, masukkan air ke hidung sekedarnya. Karena berlimpat dan berkumur-kumur atau masukkan ke hidung, sehingga air itu termasuk adalah merongga mulut atau dalam terentang hidung, maka batal puasanya dan dia hukum wajib imsak sepanjang waktu menghadang maghrib baru boleh makan minum. Nantinya wajib mengqadha.
ada bini-bini yang datang haid kan apa? Imma jam pagi baru zuhur, wa imma jam sore sudah zuhur datang haid, kan batal puasanya karena syarat wajib puasa suci dari haid dan nifas. Batal puasanya, wajib mengqadha nantinya, tapi masa hari itu inya karejim imsak. Boleh jadi makan minum lebihnya itu. Cuma alangkah baiknya sudah kerejim matahari datang haid anu sunat imsak. Jadi tahannya dulu, kasihan laki karena mencium bau makanannya itu. Makanya bebinyan itu inya nanti agama adalah walaupun sama-samanya haid 6 hari kah, 5 hari kah, 7 hari kah dalam bulan Ramadan itu inya makan minum itu kada mau coba sampai di hadapan lakinya, di anaknya bersembunyi di bawah atang. Muncul awal dah masuk ada bawah atang. Artinya menghormati lawan orang nan puasa, padahal ya kada kawa maksaan puasa karena haid atau nifas tadi. Tapi kan mau tampai jadinya sembunyi kayak jadi buncingan orang atau dalam kamar menghargai orang Islam yang puasa, laki juga atau anak buahnya kayaknya kacar anak buahnya. Maka orang yang menghormati kehormatan bulan Ramadan, apa ganjar Allah Ta'ala besar. Nah itu tadi, basing saja pada puasa maka hukumnya berdosa, kemudian kada menahan daripada apa tadi makan minum sekahendak seharian berokok, maka kalau diimsak wajib berdosa pulang karena kalau diimsak. Jangan tanya sengaja hingga nang kada niat malam hari tadi siangnya seharian wajib imsak padahal dia tidak puasa dan dia wajib mengqadha nantinya. Lalu bagaimana kesalahan maka ada puasa, maka ada imsak, menahan daripada mencapai apa membatalkan tadi orang puasa, maka dia ada orang yang membantu kenapa warung yang buka siang hari ini makan minum yang dimakan oleh orang Islam juga yang badinding dari berdosa juga itu. Jadi banyak pelanggaran umat Islam yang mencemarkan, merusak akan syariat Islam. Jadi akhir zaman Islam itu tinggal namanya, hukumnya banyak yang melanggar, orang Islam sendiri yang melanggar, mencoreti, yang merusaknya. Summa qala faslun, ini satu pasal pada menyatakan barang yang mengharuskan berbuka puasa Ramadan. Nah ini orang itu boleh kada puasa Ramadan dalam pasal ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik Allahumma ولجميع تلامذتنا أولهم وآخرهم وصلهم وراحمنا تعالى
أجمعين ولجميع من أحسن إلينا في الدين والدنيا والآخرة ولأرواح من أسس وعمر وأن أظهر هذا المجلس نستجبنا اليقين أن نرد وشرح بالرحمة والمغفرة ويحمد علينا وعليكم وعلى أهل بيتنا وعلى أهل بيتكم أجمعين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلى الدين والدنيا والآخرة ولقضاء حاجاتنا وحاجاتهم إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وارحمنا وارحمنا المستقيم وعافنا وارحمنا وارحمنا يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد ملائكة كتبته وأبد الآبدين ودهر الجاهلين صلى الله عليك يا مولانا ولم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني الرحمة القول وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنت نسي أنفسكم أهل بيتنا وأهل بيتكم على هذا المجلس وعلى القرية بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعنكم المسلمين وقال رضي الله عنه ونفع عن أبيه وبيعون بدارين آمين. Dan tiada batal puasa dengan memerlen air liur yang semata-mata. Dalam mulut kita senantiasa keluar masuk ludah. Jadi semasa waktu puasa tentu mulai fajar shadiq sampai habis tenggelam matahari, terbenam matahari. Sekiranya air liur keluar masuk di apa namanya ditangkuk, itu menangkuk liur kada batal puasa. Asal liurnya ludahnya di dalam rongga mulut kita juga. Kalau sudah keluar pada rongga, itu benda di luar bila dimasukkan ke dalam rongga, namanya minum batal. Ini masalahnya tiada batal puasa dengan memerlukan air liur yang semata-mata. Ada campuran. Kalau bang bekas nasi makan sahur bekerja di lubang gigi sehingga air liurnya ludah itu campur buku nasi, ada sisa nasi yang tidak ada di gigi lalu ditangkuk, itu namanya makan karena bercampur. Atau kesulitan iwak panggang ayam panggang keluar bercampur liur ditangkuk, itu pun membatalkan. Di sini air liur yang semata-mata lagi suci. Yang tadi kesulitan suci juga cuma ada air liur semata-mata dicampur makanan atau benda minuman. Maksud suci sekiranya ludah tadi keluar bercampur darah pada gusi, itu kan kada suci, atau bercampur nanah bisul pada gusi, bila ditelan ditangkuk maka membatalkan. Ini air liurnya suci dan semata-mata air liur, tidak ada campuran yang lain. Ditangkuk
memarlennya itu ada batal puasa. Jadi kalau dihimpunkan lalu diparlennya sekalipun kumpulakan sumber ludah keluar dari sumbernya kita kumpul dan merongga mulut kita sudah banyak sasak untuk tangkupai diparlennya sekalipun kadang membatalkan. Jadi artinya sepanjang waktu puasa siang hari Ramadan itu pada perlu apa senantiasa berludah, sebab memarlen air ludah tadi kadang membatalkan puasa. Kelima, syarat wajib puasa Ramadan Islam pada tiap-tiap hari yang puasa ia di dalamnya. Dan jika murtad ia keluar dari Islam pada hari itu, maka batallah puasanya. Dituntut taubat, bila enggan bertaubat, bersyahadat kembali masuk ke dalam Islam, terus seminggu kemudian mau sadar taubat, maka nantinya seminggu tidak puasa Ramadan tadi akan wajib diqodok. Dan halnya orang kafir asli begitu masuk Islam, berapa masa ini kalau tahu urusan sembahyang, urusan puasa dan lain-lain kewajiban Islam, kan ada tuntutan sudah dilebur bersih bagaikan bayi yang lahir dari perut ibunya, berkat dapat hidayah masuk Islam, mengucap 2 kalimat syahadat. Ini orang Islam sendiri ternyata datang sesuatu yang mengakibatkan murtad keluar dari Islam, maka batal puasanya. Apakah itu sebut murtad dengan kata-kata menyebabkan keluar dari Islam? Apakah itu murtad dengan sebab perbuatan mengeluarkan dari Islam? Ataukah dengan sebab pengajian belajar tauhid sehari itu ternyata itikadnya keluar pada itikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka itu itikad yang menyebabkan murtad keluar dari Islam. Jadi wajib umat Islam mengetahui apa-apa sebab perkataan dan perbuatan dan itikad yang menyebabkan murtad keluar dari Islam. Andai kata ada salah satunya, maka wajib taubat. Jangan salah bicara, jangan salah tindak tanduk perbuatan, jangan salah itikad pengajian tauhid yang menyimpang daripada ajaran Ahlus Sunnah. Sepanjang waktu puasa, syarat wajib puasa Islam. Tidak ada sesuatu yang mengeluarkan dari Islam tadi namanya murtad, maka batal puasanya. Dituntut taubat, nanti berapa tadinya ada puasa, hari itu wajib diqodok nanti. Keenam, suci daripada haid dan nifas pada tiap-tiap hari yang puasa ia di dalamnya. Jadi babinian kaum ibu wanita yang masih aktif haidnya bila dalam keadaan waktu puasa tidak ada haid dan nifas, suci daripada itu. Berarti bilanya perempuan datang haid, datang bulan, maka batal puasa. Sebab syarat wajib tidak ada. Syarat wajib puasa suci daripada haid dan nifas. Mendatang di antara dua tadi, maka batal puasa. Cuma bisa datang haidnya itu belum gelincir matahari, nanti belum tengah hari, dan bisa juga datang haidnya limbah tengah hari sudah gelincir matahari. Berarti itu kalau ada masalah ini wajib imsak atau ada. Begitu datang bulan di siang hari puasa Ramadan, boleh makan minum. Karena itu katakan dipaksakan mengatakan ibadah puasa, sebab ibadah puasa disyaratkan suci daripada haid dan nifas.
Akan tetapi kalau sudah datang bulannya setelah gelincir matahari, batang hari, apa mendekati asar itu kemungkinan dapat akan melawan ini akan melawan nak didik binaat alih tahunya tenang cabang-cabang pecahan masalah itu ada wajib imsak saja bini-bini cuma sunnah saja imsak artinya karena sudah separuh lewat waktu yang di bawah puasa di tengah hari sudah gelincir matahari datang haid itu sunnah tadi imsak ada wajib. Jadi anda kata bawahnya makan minum boleh aja sebab bila batal puasa tambah diimsak maka sampai ke maghrib menghadang kada boleh makan minum membatalkan padahal itu ada puasa dan wajib karena mengkodok. Tapi berhubung keadaan situasi bini-bini tadi datang haid datang bulan begitu kenapa datang haid batallah puasanya bolehnya makan minum karena mengodok. Dia sudah esah kunna na'muru bi qada'i shaumi kunna nu'maru bi qada'i shaumi wala nu'maru bi qada'i sholati. Kami binian oleh bini Nabi sudah esah diperintahkan Nabi bila pada puasa Ramadan karena datang bulan datang haid disuruh kena mengodok. Adapun masa haid karena haid kada kawal sembahyang kada disuruh mengodok. Berarti bila dengan apa? Mengodok juga banyak pulang pecahan masalahnya mengodok sembahyang. Kalau disuruh kalau digawinya mengodokan sembahyang kalau di masa haid ada tuh cabang masalahnya. Batapun lawan warna hari ini sudah cabang atau mengerti. Bertanya kepada yang ahlinya bagian anak didik Mahat Ali. Sebab ada beberapa masalah yang mana dia tidak dihukumkan puasa tetapi wajib imsak sepanjang masa puasa itu wajib imsak dengan menggawinkan puasa padahal ini itu ada dihitung puasa dan wajib mengkodok. Itu ada beberapa masalah. Misalnya kenapa lengah malam hari kada sing niatan sampai ke subuh. Nah siangnya ini ada orang kada hukuman puasa tapi hukum wajib imsak dan kena wajib mengodok sesudah habis Ramadan. Kenapa garang lengah setumat baniat puasa di malam hari itu tak do malam satu malam kada sing niatan dan kada ada masalah nak persiapan ban serap ya malam pertama saya puasa beberapa sehari daripada Ramadan di tahun sebulanan kadang juga masalah ban serap jadi kada ada yang dipakai maka ini siangnya kada hukum puasa tapi wajib imsak kada boleh sekehendak mau ada orang puasa juga boleh apa-apa macam kan sampai maghrib juga tapi ini itu nampak karena wajib mengkodok. Dan jika haid dia atau beranak dia pada hari itu maka batallah puasanya. Kan begitu beranak nampak mengiringi darah nifas keluar batal puasanya. Ketujuh berakal ia pada tiap-tiap hari yang puasa dia di dalamnya. Syarat wajib puasa Ramadan akal dan sehat. Dan jika hilang akal ia sebab gila. Jika satu saat sekalipun walaupun datang jununnya itu kada lawas cuman satu saat. Apakah satu waktu itu 1 jam atau bagaimana dimaksud satu saat kadang memerlukan panjang waktu
Tapi nang datang itu bila artinya nang kata anu bulanan enggak. Ternyata dalam keadaan sadar ia sahur berniat puasa, ternyata seharinya datang bila maka hilang akal, maka batallah puasanya. Lain orang siup, orang pingsan, umur kada sampai mencapai seharian, kada apa-apa, namun sampai seharian itu membatalkan siup pingsan. Bila walaupun satu saat sekalipun, maka batal puasanya. Orang yang sedang puasa ternyata datang junun, datang gila, sebab hilang akal. Tetapi tidak batal puasa jika hilang akal sebab mabuk. Siup benar aja. Apakah penyebab siup? Nah, ada hukum batal puasa orang yang siup atau hitam, apa orangnya pingsan. Kan ada kalau orang apa dia kena penyakit gila babi kan? Iyalah apa orangnya penyakit. Kan kadang-kadang tuh bisa nakatan. Memang takdirnya mati lamas karena gila babi lah, mati lamas. Nah itu mesti jangka panjang, itu satu mati aja sadar kada apa-apa kalau batalkan puasa. Mabuk, siup atau hitam, apa tadi? Siup. Jika siuman ia kadar ketika itu jua pun daripada hari itu, sampai seharian membatalkan. Jika siuman artinya sadar ia kadar seketika itu juga pun daripada hari itu, siupnya pingsannya kada panjang waktu, maka siuman sadar kembali kada membatalkan akan puasa. Dan demikian lagi tiada batal puasa tidur sehari suntuk. Nyaman benar, sudah beres kewajiban pada subuh, sudah wiridannya sudah isyraq, lalu guling. Sehari bangun jam 6 kurang 5 menit, sampai ke zaharnya tak, pan asar-asarnya. Mengkiranya zahar dulu digawi lalu nampak kodoan lalu asar tak kodo tak keluar waktu sampai ke maghrib. Nah jangan zahar digawi dulu, asar aja kalau dalam waktu ada kesempatan waktu lalu nampak tentang asar. Nah sekarang sampai waktu kita berbuka puasa. Nah hanya remah pak mau doa asar tak maghrib tak mun zahar dulu kan mau doa habis waktu dimakan zahar asar pulang tengah luar tengah maghrib, jadinya apa kedua kali waktu terkondok ya karena masih waktu yang panjang dan apa urutan waktu tertib modalnya panjang waktu, jadi zahar dulu terkondok waktu asar begitu hanya pulang asar. Apakah hukumnya guring seharian sentuh kadang batalkan puasa? Sebab lamunnya bangun tapi muntung mau ceceh, hati muntung ini pendel menyambat orang gibah adu asah adu domba itu menghancur pahala puasa. Lebih baik aku menjaga jangan sampai menggawi-gawian menghancur pahala puasa, bawa guling.
Faslun, ini satu pasal pada menyatakan syarat wajib puasa sebab Ramadan. Bila tiba bulan Ramadan, jatuh hilal Ramadan, satu Ramadan, wajib puasa syaratnya apa? Ketahui oleh Muhammad Talib penuntut ilmu bahwa syarat wajib puasa Ramadan itu 3 perkara. Pertama, Islam. Maka tiada wajib puasa pada kafir asli. Kafir asli, kafir musyrik, kafir harbi yang diperangi oleh Islam itu kada wajib. Tapi perintah puasa wajib tetap ditujukan, dikenakan kepada mereka dengan cara mengucap kalimat syahadat, sebab Allah sudah mengutus Rasul. Apapun tuntutan-tuntutan hukum Allah dalam Islam masih ada berkaitan lawan orang kafir asli, yaitu disiapkan Rasul sudah untuk diutus oleh Allah, dan mereka dipanggil untuk masuk Islam. Ternyata mereka itu kafir asli menentang, ingkar, sehingga ia tidak melakukan, andai kata lakukan tidak sah niatnya. Supaya sah niatnya ibadah dengan masuk Islam, maka Islam itulah syarat wajib mengerjakan ibadah wajib seperti puasa Ramadan. Kedua, berakal. Maka tiada wajib puasa pada kanak-kanak di bawah umur, tetapi wajib bagi walinya menyuruhkan dia puasa walaupun masih tadi kanak-kanak belum tumbuh akal yang sempurna. Yang wajib puasa Ramadan orangnya seharusnya berakal, maka kanak-kanak ada wajib puasa. Akan tetapi dia punya wali, apakah bapak, ibu, apakah kakek atau saudara, wajib walinya menyuruhkan dia anak-anak tadi puasa tatkala umurnya 7 tahun. Ini kewajiban walinya menyuruh, isinya pendidikan, membiasakan dia melakukan ibadah suci puasa Ramadan. Ini ada wajib menggawi, cuma wali bapaknya, wali bapak wajib diperintahkan. Bila ia taati, pahalanya gasan walinya. Bila walinya kada perintahkan, maka walinya menyandang dosa kewajiban. Kenapa kada perintahkan anaknya yang sudah usia 7 tahun untuk melakukan latihan puasa? Makanya orang kampung nyambat puasa sedau aja. Sudah abang zuhur, nolak kita siap minum makan, karena yang pulang dia ada latihan lah. Yang ada masa harian sekolah. Dan wajib pula atas walinya memalu akan dia, memukul anak tadi jika ditinggalkannya puasa tatkala umurnya 10 tahun, dengan syarat jika puasa ia mengerjakan puasa. Berlanjut usia sehingga usia anaknya 10 tahun, wajib perintahkan, ia tinggalkan, padahal sekiranya laksanakan puasa sanggup, mampu puasa untuk melaksanakan puasa, ternyata dia tinggalkan, maka kewajiban walinya di samping menyuruh, ia kada mau disuruh puasa, maka tindakan wajib memalu, wajib memukul, bagaikan memukul anak yang malas sembahyang padahal usia 10 tahun. Jadi ada apa? Ada kenang-kenangan. Saya dulu dipukul oleh ayah, dipukul oleh bapak karena tidak sholat sewaktu usia 10 tahun. Saya dipukul oleh bapak karena tidak puasa
ketika usia 10 tahun, padahal saya mampu melaksanakannya. Lalu itu jadi kesan yang berkesan, lalu ia terus meneruskan apa itu pendidikan agama di dalam syariat Islam. Akan tetapi niat wali bapaknya memukul itu jangan ada tercampur emosi, jangan ada. Semata-mata melaksanakan perintah dari Allah yang mana Rasul sampaikan, wajib bertindak demikian untuk tamrin, membiasakan dalam melaksanakan ibadah puasa atau ibadah salat, dan takdib, memberikan pengajaran dan pendidikan sekira berkesan di jiwa dan di hati anak itu. Lalu ia segan meninggalkan tuntutan Islam dalam ibadat berupa salat, sembahyang atau saum, puasa. Maka tiada wajib puasa atas seorang yang tiada kuasa. Memang kadang kalau melaksanakan puasa sebab tuha, lanjut usia, atau karena penyakit. Walau usia muda, cuma penyakitnya karena awal diatasi, kecuali dengan mengaktifkan waktu makan minum. Bila dipaksakan puasa, lalu jadinya membahayakan dan mudarat. Ia tidak kena wajib puasa, akan tetapi kena bayar kifarat sehari kadar puasa, sore hari bayar 1 mud. Makanan apa kita beras? Ya beras nanti. Besoknya lagi tidak puasa karena usia tua, karena penyakit, karena mungkin puasa. Kalau di bawah puasa tambah penyakitnya, maka hari kedua bayar lagi 1 mud, sekitar 1 liter beras. Kemudian di antara orang yang tidak puasa Ramadan wajib imsak dan wajib mengqadha. Apa catatannya? Orang itu hukumnya tidak puasa Ramadan, akan tetapi tuntutan hukum Islam wajib imsak, jangan mencapai yang membatalkan puasa bagi orang yang puasa, padahal dia tidak berpuasa. Dan nantinya habis Ramadan, selesai Ramadan wajib mengqadha. Pertama, dengan sengaja membatalkan puasa. Maka ramai orang puasa dan dia sadar dalam keadaan puasa, menyengaja membatalkan puasa, bawanya minum, bawanya makan. Jam 10 pagi bawanya merokok. Nah, limbah sudah tadi menggawi yang membatalkan dengan sengaja, maka sesudahnya wajib imsak. Dan nantinya selesai Ramadan wajib mengqadha berapa hari yang dia malas puasa. Nah, jadi perhatian kepada kita seluruh umat Islam yang wajib melaksanakan ibadah puasa, ternyata ia malas melakukan puasa. Pertama, ia berdosa karena tidak puasa. Dan kedua, wajib imsak, ia tidak imsak, tidak menahan daripada apa-apa membatalkan melaksanakan puasa. Dua dosanya. Pertama, dosa kesalahan. Kenapa? Malas puasa. Bila malas puasa, berarti ia makan jam 10 pagi misalnya, minum rokok satu batang, berarti batal puasanya. Dan ia berdosa karena puasa padahal mampu, sanggup kada uzur syar'i, dan ia tidak ada imsak, maka dosa lagi.
dua dosa kesalahannya. Lalu ia masuk tenda. Dalam tenda disediakan apa? Bermacam air minuman di siang hari. Masuk tenda, dalam tenda itu ada ulang apa? Macam makanan yang disediakan oleh orang yang berjualan makanan minuman di siang hari Ramadan. Ada orang yang mengunjungi masuk ke dalam tenda itu, warung makan siang hari badinding. Nah, nang memberi makan dan minum itu pun karena berdosa juga. Walau dia puasa, karena menolongi orang yang maksiat kada puasa. Jadi berjualan makanan minuman nang disiapkan dimakan diminum oleh orang nang Islam kada puasa, nang berjualan itu berdosa. Dan usaha dagangannya kada berkat juga, habis di situ-situnya. Makanya oleh pemerintah setempat membersihkan daerahnya, dilarang masyarakat Islam buka warung makanan minuman di siang hari untuk dikunjungi oleh orang Islam sendiri nang kada puasa. Orang Islamnya dua kali dosa, maka kada puasa, maka ada tahu di hukum imsak, menahan. Nang menjuali bang, menolongi orang maksiat karena jual bermaksiat. Man ana ala maksiatin karena kabah ini, karena kabah ini. Orang yang menolong orang maksiat ini karena dosa maksiat juga. Jadi janganlah umat Islam buka warung makan minum di siang hari Ramadan. Kedua, lupa berniat pada malam Ramadan. Lengah banget. Siapa ada berniat puasa? Nah, siangnya ini tuh kada hukum puasa, sebab syarat niat puasa Ramadan wajib di malam hari. Inya ada ingatan berniat di malam hari. Maka siangnya itu kada hukum puasa. Inya tuh kena wajib mengotor habis Ramadan. Tapi wajib imsak. Kalau bang bebas, tetap seharian itunya kada boleh makan minum, padahal kada puasa. Kenapa? Lantaran kada berniat malam tadi. Ketiga, makan sahur dikiranya masih malam, ternyata sudah imsak. Lengah benar waktu makan sahur.